Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflih Rofal dengan NIM 2281131763. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan yang berjudul kepemilikan atau al-milk dalam Islam, dalam fikih Islam. Baik, tidak berlama-lama langsung saja menuju ke materi. Yang pertama yaitu pengertian al-milk. Secara bahasa, milik atau al-milk berarti penguasaan manusia terhadap harta dengan hak mutlak untuk menggunakannya. Kemudian secara istilah, al-milk atau al-milkiyah adalah hubungan antara manusia dan harta yang diakui syariat, sehingga seseorang berhak memanfaatkan dan mengelola harta tersebut selama tidak ada larangan syariat. Menurut Imam Tajuddin As-Subki, hak milik adalah sesuatu yang bersifat abstrak namun memberikan pemiliknya wewenang untuk memanfaatkan dan mentransaksikan harta sesuai ketentuan syariat. Dengan demikian, sumber hak kepemilikan adalah syariat, bukan sifat kodrati manusia. Dan hak ini merupakan anugerah Tuhan untuk kemaslahatan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan hak milik sebagai kekhususan seseorang terhadap suatu benda yang memberinya hak mencegah orang lain menggunakan benda tersebut, serta hak memanfaatkannya secara penuh selama tidak ada larangan syariat. Untuk penghalang syar'i terhadap pelaksanaan hak ini meliputi kegilaan, kekurangan akal, atau belum mencapai umur baligh. Lanjut ke macam-macam kepemilikan. Dalam Islam, kepemilikan dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama yaitu kepemilikan sempurna atau al-milku at-tam, yaitu kepemilikan atas benda dan manfaatnya secara bersamaan, di mana seluruh hak yang disyariatkan berlaku bagi pemilik. Kemudian yang kedua ada kepemilikan tidak sempurna, yang hanya mencakup salah satu unsur saja, baik bendanya saja maupun manfaatnya saja. Nah, kepemilikan atas manfaatnya saja disebut hak pemanfaatan dan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hak pribadi, melekat pada penerima manfaat, dan yang kedua yaitu hak kebendaan, melekat pada benda itu sendiri, dikenal sebagai hak pelayanan atau hakul irtifaq, khususnya pada harta tidak bergerak. Kemudian lanjut ke bentuk kepemilikan tidak sempurna. Kepemilikan tidak sempurna memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, kepemilikan terhadap benda saja, di mana hak atas manfaat tetap berada pada pihak lain, misalnya dalam kasus wasiat. Kemudian yang kedua ada kepemilikan atas manfaat yang melekat pada hak pribadi. Dan yang ketiga, kepemilikan atas manfaat yang melekat pada benda, seperti misalnya hak pelayanan atau hakul irtifaq. Contohnya meliputi hak minum dari sumber air tertentu. Kemudian yang kedua ada hak aliran air atau hakul majro. Kemudian yang ketiga ada hak drainase atau hakul masil. Kemudian yang keempat ada hak lewat atau bahasa Arabnya hakul murur, bagi pemilik lahan dalam untuk melewati lahan orang lain. Dan yang kelima ada hak bertetangga atau hakul jiwar, yang mengatur interaksi properti vertikal maupun horizontal agar tidak merugikan atau membahayakan pihak lain.
Lanjut ke karakteristik kepemilikan. Kepemilikan dalam Islam memiliki karakteristik yang berbeda sesuai jenisnya. Misal kepemilikan sempurna, bersifat mutlak dan permanen selama objek kepemilikan masih ada. Tidak dapat digugurkan meskipun mengalami perampasan misal, dan dapat dialihkan melalui jual beli, wasiat atau waris. Kemudian pemilik memiliki otoritas penuh untuk menggunakan, mengelola atau mentasarufkan harta sesuai kehendaknya, termasuk menjual, menghibahkan, mewakafkan atau mungkin menyewakan. Meskipun pemilik merusak bendanya, maka tanggung jawab hukum tidak muncul, tetapi tetap termasuk dosa karena merusak harta adalah menurut Islam adalah perbuatan yang haram. Kemudian lanjut ke kepemilikan tidak sempurna. Nah, kepemilikan tidak sempurna yang melekat pada hak pribadi memiliki batasan waktu, tempat, dan sifat. Kepemilikan jenis ini tidak dapat diwariskan menurut madhab Hanafi karena manfaat dianggap non-fisik. Nah, pemilik manfaat wajib memenuhi kebutuhan benda jika diperoleh secara gratis, seperti dalam i'arah. Namun jika melalui akad ijarah, kewajiban ini menjadi tanggung jawab pemilik benda setelah selesai. Hak manfaat harus dikembalikan kepada pemilik asli jika diminta. Kepemilikan tidak sempurna yang melekat pada benda atau hak pelayanan atau istilahnya hakul irtifaq bersifat tetap selama tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Nah, jika pelaksanaan hak menimbulkan bahaya, hak tersebut harus dibatasi atau dihapuskan. Nah, contohnya termasuk saluran air, hak menggunakan jalan, atau fasilitas umum lainnya yang tetap harus menjaga keselamatan dan hak pengguna lain. Lanjut ke sebab-sebab kepemilikan sempurna. Nah, sebab-sebab kepemilikan sempurna menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili meliputi 4 hal. Yang pertama, penguasaan atas suatu yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, melalui akad atau perjanjian. Yang ketiga, pergantian atau warisan. Dan yang keempat, hasil dari benda yang sudah dimiliki sebelumnya. Nah, penguasaan atas sesuatu yang belum dimiliki orang lain dan tidak dilarang syariat menjadi sah jika dilakukan melalui tindakan nyata dan disertai tujuan menguasai. Contohnya termasuk air di sumberan, rumput liar, atau kayu bakar dari hutan yang tidak bertuan. Lanjut ke terjadinya kepemilikan. Kepemilikan atas manfaat saja yang melekat pada hak pribadi dapat terjadi melalui mekanisme seperti 1. Meminjam atau i'arah, 2. Menyewa atau ijarah, 3. Wakaf, kemudian 4. Wasiat, atau yang kelima izin penggunaan, ibahah. Nah, sementara kepemilikan atas manfaat yang melekat pada benda muncul melalui 1. Keumuman berserikat atau al-istiraq al-am, seperti jalan, sungai, atau fasilitas umum. Kemudian yang kedua, syarat dalam akad atau al-istirad fi al-uqud. Misalnya
hak lewat di tanah yang dijual. Kemudian yang ketiga, penetapan karena kebiasaan lama atau at-taqaddum, di mana hak yang telah ada sejak lama tetap diakui. Misalnya saluran irigasi antar lahan pertanian yang sudah digunakan sejak dahulu. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.